Hai teman-teman, belajar tentang gangguan mental yuk, bareng aku, Rifda Nur Akila. Masih ingat dengan film thriller berjudul Split yang tayang di tahun 2016? Nah, kamu yang udah nonton pasti tahu kan kalau si pemeran utamanya ini memerankan banyak banget karakter kepribadian dalam dirinya, yaitu ada sekitar 23 karakter kepribadian. Fenomena ketika seseorang memiliki banyak kepribadian di dalam dirinya itu ada istilahnya loh dalam psikologi. Namanya adalah DID atau biasa kita sebut dengan gangguan kepribadian ganda. Orang yang mengalami gangguan kepribadian ganda ini memiliki 2 atau lebih kepribadian di dalam dirinya. Ada 2 istilah dalam kepribadian ganda. Yang pertama ada host sebagai kepribadian asli dan yang kedua ada alter ego sebagai kepribadian pendukung lainnya. Nah, alter ego ini biasanya bisa berbeda aksen bicara, memori, pengetahuan, usia, gender, nama, cara berinteraksi, bahkan bukan manusia juga bisa loh. Jadi, setiap kepribadian itu memiliki persepsi, ingatan, cerita masing-masing yang nggak diketahui sama kepribadian lainnya, meskipun mereka berada dalam satu tubuh yang sama. Dan fenomena ketika pribadi satu dengan pribadi dua itu sedang bertukar, namanya adalah switch. Ketika berada di bawah kendali salah satu dari alter ego, biasanya si individu atau kepribadian aslinya ini nggak sadar. Dan saat dia bangun lagi, biasanya dia nggak akan ingat apa yang telah terjadi saat di bawah kendali si alter tadi. Nah, penyebab kepribadian ganda ini diperkirakan terjadi karena adanya trauma berat yang dialami berulang kali pada masa kecil. Misalnya nih, pelecehan seksual, kekerasan seksual. Jadi, alter ego ini timbul untuk melindungi anak yang sedang melalui kejadian traumatis dengan cara menampung trauma dan ingatan-ingatan pahit. Ngomong-ngomong soal film nih, ternyata kisah kayak di film Split ini bukan hanya fiksi belaka loh. Film ini terinspirasi dari kisah pasien gangguan kepribadian ganda di dunia nyata. Contohnya kasus Jennifer Haynes yang katanya dia punya 2.500 kepribadian di dalam dirinya. Kebayang gak sih banyaknya kayak apa? Oke, jadi ceritanya berawal dari keluarga Jenny yang pindah dari London ke Australia pada tahun 1974, di mana pada saat itu Jenny baru berusia 4 tahun. Dan pada saat yang bersamaan, ayahnya yang bernama Richard Haynes memulai penyiksaan dan pemerkosaan terhadap Jenny yang dilakukan hampir setiap hari. Tindakan itu dilakukan Richard dengan sengaja dan dia sangat menikmati hal itu. Richard juga mengancam Jenny kalau sampai Jenny bocorin hal ini ke keluarga atau orang lain, maka Richard akan membunuh ibu dan saudara-saudaranya. Gak hanya itu, Richard juga sering mengintimidasi Jenny dengan menunjukkan foto wanita terbakar dan mengatakan jika Jenny tidak menurutinya, maka Jenny akan berakhir seperti itu. Selain itu, Richard juga membatasi pergaulan Jenny di sekolah sehingga Jenny menjadi anak yang amat pendiam. Jenny tidak mendapatkan perawatan atas cedera karena penyiksaan dan pemerkosaan ekstrim yang dilakukan oleh Richard. Semua penyiksaan dan pemerkosaan terus dilakukan hingga Jenny berusia 11 tahun. Artinya, kekerasan seksual yang dialami oleh Jenny ini berlangsung selama 7 tahun berturut-turut yang menyebabkan trauma mendalam. Untuk mengatasi trauma dan rasa sakit atas kekerasan seksual itu, otak Jenny menggunakan taktik yang luar biasa dengan menciptakan jati diri baru, yaitu 2.500 kepribadian yang berbeda-beda agar dapat bertahan hidup dan tidak merasakan sakit. Sebenarnya, ribuan kepribadian yang Jenny ciptakan ini sebagian besar adalah bersifat sementara dan sebagian yang lainnya menjadi satu kepribadian yang utuh. Nah, para ahli mengatakan bahwa Jenny ini mengalami DID atau gangguan kepribadian ganda. Tapi banyak orang yang skeptik nih sama kasusnya Jenny, karena jumlah kepribadiannya ini nggak umum dan bisa dibilang paling banyak dalam sejarah umat manusia. Oke, balik lagi ke kasusnya Jenny. Jadi di artikel ini, Jenny mengatakan bahwa kepribadian yang pertama kali dia ciptakan adalah Simfoni, digambarkan sebagai anak perempuan berusia 4 tahun yang suka bernyanyi. Jadi ketika Jenny sedang disiksa, diperkosa oleh ayahnya, seringkali Jenny memindahkan kepribadiannya menjadi Simfoni, sehingga kepribadian asli Jenny ini bisa bersembunyi. Dan seiring berjalannya waktu, simfoni ini terus menciptakan kepribadian lain, di mana setiap kepribadian itu punya peran tertentu dalam mengatasi pelecehan. Contohnya nih, yang pertama ada Muscle, digambarkan sebagai remaja berusia 18 tahun yang gayanya mirip Billy Idol. Dia bertubuh tinggi, sifatnya tenang, dan sangat protektif. Dan yang kedua ada Falcon,
Digambarkan sebagai sosok yang sangat kuat dan tinggi, rambutnya berwarna pirang, dan juga dia mengenakan pakaian kulit dari kepala sampai kaki. Yang ketiga ada Linda atau Megat, dia sosok yang tinggi, langsing, mengenakan rok tahun 1950-an, rambutnya diikat, dan alis matanya lancip. Yang keempat ada Ricky, berumur 8 tahun, mengenakan setelan abu-abu, rambutnya pendek, dan berwarna merah terang. Yang kelima ada Judas, dia sosok yang pendek, berambut merah, mengenakan celana sekolah berwarna abu-abu, dan dia terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu. Nah, yang terakhir itu Rick. Dia sosok yang memakai kacamata besar seperti yang dipakai oleh Richard. Selain mereka, Jenny juga memiliki kepribadian yang katanya nih sampai 2.500 kepribadian. Jenny menyebutnya sebagai army atau tentara untuk melawan ayahnya. Kenapa sih nggak dilaporin aja gitu ke polisi? Nah, awalnya Jenny ini gak mau speak up waktu itu. Setelah 10 tahun, polisi menyelidiki kasus ini, akhirnya di bulan Maret tahun 2009, kasus ini naik ke pengadilan. Jenny menuntut ayahnya ke pengadilan di Australia, yang katanya pada waktu itu, kasus ini adalah peristiwa pelecehan anak terburuk. Dalam proses pengadilan, si Jenny ini berdiri untuk dirinya sendiri. Symphony dan 5 alter ego lainnya juga ikut membantu memberikan kesaksian. Ketika Jenny sedang bersaksi, alter egonya ini switch sampai 6 kali. Hingga pada tanggal 6 September, Richard yang berusia 74 tahun dijatuhi 45 tahun hukuman penjara atas 367 dakwaan, diantaranya sejumlah pemerkosaan, seks anal, dan serangan fisik. Jenny lewat kepribadiannya dapat membuktikan secara rinci setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Richard. Nah, kalau kamu penasaran saat si Jenny switch kepribadian, di YouTube ini ada videonya ketika Jenny diinterview, dia berubah kepribadian menjadi Symphony, kemudian berubah menjadi Muscle, dan berubah lagi menjadi Ricky. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang DID, tapi orang dengan DID harus menjalani hidup bersama dengan alter-alternya. Dan yang pasti, DID ini nggak bisa disembuhkan secara total, tetapi bisa dibantu dengan pengobatan atau treatment terapi yang tepat supaya penyandang DID saat menghadapi situasi tegang itu tidak terus-menerus switching ke alter-alternya. Jadi, kalau kamu punya teman atau ketemu sama orang yang didiagnosis gangguan kepribadian ganda, jangan pernah bilang kalau mereka itu mengada-ngada atau mencari perhatian, karena gangguan kepribadian ganda itu ada dan beneran nyata. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton and see you on the next video. Dadah!